Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada mitos lama yang masih sering dibicarakan orang. Setiap roh yang mati tak tenang akan mencari cara untuk menampakkan diri, entah lewat mimpi atau lewat bayangan. Kisah ini bermula dari sepasang kekasih muda bernama Arga dan Sinta. Mereka baru saja lulus kuliah dan mencoba merintis hidup baru di kota besar. Arga bekerja sebagai fotografer lepas untuk majalah kampus dan pernikahan, sementara Sinta baru mulai bekerja di sebuah kantor konsultan. Hidup mereka tampak biasa, sampai suatu malam yang mengubah segalanya. Hujan deras turun mengguyur jalanan sepi. Lampu jalan berkedip-kedip, seperti enggan menemani perjalanan Arga dan Sinta. Mobil sedan tua mereka melaju pelan di jalan menanjak menuju perumahan. "Ark, jangan ngebut. Jalannya licin," ucap Sinta cemas, matanya menatap gelap di depan. "Aman kok, tenang aja," jawab Arga, meski tangannya sedikit gemetar di kemudi. Tiba-tiba, brak! Sosok perempuan muncul entah dari mana, berdiri di tengah jalan dengan rambut panjang basah menutupi wajah. Arga terkejut, rem diinjak keras, ban selip, lalu duh! Mobil menabrak tubuh itu. Mobil berhenti mendadak. Suara hujan masih deras, tapi di antara detik-detik itu, dunia terasa hening. Sinta menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. "Astaga, kita barusan nabrak orang." Arga terdiam, napasnya terengah. Ia menatap kaca spion. Jalan basah hanya memantulkan cahaya lampu. Tak ada tubuh, tak ada darah. "Mana orangnya?" bisik Arga, bingung. Sinta menoleh keluar jendela. Hanya hujan dan aspal gelap. Seakan mereka tidak menabrak siapa-siapa. Ketakutan bercampur rasa bersalah membuat Arga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. "Udah, kita jangan turun. Bisa bahaya. Mungkin cuma bayangan," katanya mencoba meyakinkan diri. Namun sepanjang jalan, Sinta merasa ada sesuatu yang salah. Dari kaca spion samping, ia melihat siluet samar, seperti seseorang sedang menunduk di belakang mobil mereka. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap. Sesampainya di kos, Sinta langsung masuk kamar dengan wajah pucat. Arga berusaha menenangkan, meski dadanya masih terasa berat. Tapi malam itu, saat ia membuka kameranya dan menyalakan lampu meja, di layar muncul foto terakhir yang tak pernah ia ambil. Foto jalanan basah dengan sosok perempuan berambut panjang, berdiri tepat di tengah jalan. Arga tercekat. "Ini, kapan aku motret ini?" Keesokan paginya, Arga masih gelisah. Matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur. Foto aneh di kameranya seolah terus menghantui. Sinta duduk di meja kecil kos mereka, menyeruput teh yang sudah dingin. "Ark, aku nggak bisa berhenti mikirin kejadian tadi malam. Aku yakin kita nabrak orang." Arga menggeleng cepat. "Kalau kita nabrak, pasti ada luka di mobil. Tapi lihat, mobilnya mulus, sama sekali nggak ada bekas." Sinta menatap tajam, lalu menurunkan suaranya. "Kalau bukan orang, terus apa?" Arga tidak menjawab. Sebagai fotografer, ia terbiasa melihat detail kecil dalam gambar. Tapi foto yang muncul di kameranya bukan sekadar kebetulan. Wajah perempuan itu samar, tapi jelas-jelas bukan pantulan cahaya atau kesalahan teknis. Siang itu, Arga tetap memaksa berangkat bekerja. Ia mendapat pesanan foto untuk acara kampus. Di sela-sela pemotretan, ia memeriksa hasil jepretan di layar kamera. Hampir semua normal, kecuali satu. Di sudut ruangan, samar terlihat sosok perempuan berambut panjang menunduk. Arga memicingkan mata, jantungnya berdetak cepat. "Tidak mungkin," gumamnya. Saat malam tiba, ia menceritakan semuanya pada Sinta. Gadis itu pucat. "Ark, kenapa dia muncul terus di foto-fotomu? Jangan-jangan dia mengkorban tabrakan semalam. Arwahnya ngikutin kita." Arga mengusap wajah, menolak percaya. "Enggak, itu cuma halusinasi, kamera bisa error." Namun ketika ia mencoba memotret Sinta yang sedang duduk, hasil fotonya justru membuat darahnya membeku. Sinta tampak jelas di kursi, tapi ada perempuan lain yang berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjang menjuntai, wajahnya tidak terlihat. Arga menjatuhkan kameranya, tubuhnya gemetar. Sinta buru-buru meraih layar, lalu menjerit. "Ark, dia ada di sini. Dia benar-benar ada di sekitar kita." Malam itu mereka memutuskan tidur dengan lampu menyala. Tapi tetap saja suara aneh terdengar dari atap kos, seperti langkah kaki berat yang berjalan bolak-balik. Kadang berhenti tepat di atas kamar mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Sinta memeluk bantal, berbisik dengan suara bergetar. "Aku takut,
Arga hanya bisa menatap langit-langit. Foto-foto itu, suara di atap, dan bayangan perempuan berambut panjang. Semua terasa seperti peringatan. Tapi dari siapa? Dan untuk apa? Malam berikutnya, Arga berusaha menenangkan diri dengan memotret beberapa benda di kamarnya. Ia ingin membuktikan kalau semua yang muncul di foto hanyalah kesalahan teknis. Satu demi satu hasil jepretan ia lihat di layar. Lampu meja, rak buku, jendela, bahkan wajahnya sendiri di cermin. Semua normal. Tapi saat ia membalik kamera ke arah kursi kosong di sudut kamar, layar menampilkan sesuatu yang membuatnya terdiam. Di kursi itu ada sosok perempuan dengan kepala menunduk. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah, dan bahunya terlihat seolah-olah sangat berat. Arga menelan ludah, jari-jarinya gemetar. Ia menoleh langsung ke kursi kosong. "Arga, kenapa? Wajahmu pucat sekali," tanya Sinta yang baru keluar dari kamar mandi. Arga buru-buru mematikan kameranya. Enggak apa-apa." Namun Sinta tidak percaya. Ia meraih kamera itu, menyalakan kembali, lalu melihat foto terakhir. Tubuhnya langsung membeku. "Arga, dia duduk di kursi kita. Dia ada di kamar ini." Malam itu mereka tidak bisa tidur. Suara berderit dari langit-langit semakin sering terdengar, seolah seseorang mondar-mandir di atas kepala. Sesekali lampu berkelip, dan hawa kamar terasa dingin menusuk. Sekitar tengah malam, ketika Sinta mulai terlelap di bawah Arga, sebuah bunyi lirih terdengar. Seperti bisikan. Pelan. Namun jelas, "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Sinta terbangun, menatap panik pada Arga. "Arga, kamu dengar itu?" Arga menegakkan tubuhnya, napasnya tersengal. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi. Tapi saat ia menoleh ke cermin, jantungnya seolah berhenti. Di cermin, ia melihat dirinya dan Sinta. Tapi tepat di belakangnya, sosok perempuan itu berdiri menempel pada punggungnya, tangannya melingkar seolah menggenggam pundaknya. Arga spontan menjerit, menjatuhkan cermin kecil itu ke lantai hingga pecah berantakan. "Arga, apa yang kamu lihat?" tanya Sinta ketakutan. Arga gemetar, matanya tak berkedip. "Dia ada di belakangku. Sinta, dia nempel di pundakku kayak beban berat." Sinta memeluk Arga erat. "Kita nggak bisa diem aja. Kalau ini arwah yang ikut, kita harus cari tahu siapa dia. Mungkin dia korban tabrakan malam itu." Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Tapi kita nggak lihat mayat, Sinta. Nggak ada bekas darah, nggak ada apa-apa." "Justru itu yang lebih menakutkan, Arga," jawab Sinta lirih. Malam semakin larut, tapi keduanya hanya bisa duduk menunggu fajar. Hening di kamar sesekali dipecahkan oleh suara ketok pelan di pintu, seperti seseorang mengetuk dengan jari basah. Arga memberanikan diri mendekat. Saat ia membuka pintu sedikit, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya koridor kos yang sepi, ditemani angin dingin yang bertiup masuk. Namun sebelum pintu benar-benar ia tutup, matanya sempat menangkap sesuatu. Bayangan samar perempuan dengan rambut panjang berdiri di ujung lorong. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menunduk. Tapi Arga tahu, sekuat apapun ia menolak, sosok itu tidak akan berhenti mengikuti. Pagi itu, Sinta bangun lebih dulu. Wajahnya kusut, jelas kurang tidur. Ia menatap Arga yang masih duduk di kursi dengan kamera di pangkuan, mata merah karena semalaman terjaga. "Arga, kita harus cari jawaban. Kita nggak bisa terus-terusan begini," ucap Sinta sambil menyalakan kompor kecil untuk membuat kopi. Arga hanya mengangguk. Kepalanya berat, pundaknya pegal, seolah ada sesuatu yang terus menempel di sana. Saat Sinta sibuk di dapur, Arga membuka laptop dan menyalin foto-fotonya. Ia berharap menemukan kejanggalan yang bisa dijelaskan secara logis. Tapi yang ia temukan justru lebih menyeramkan. Dalam folder lama, ia melihat beberapa foto acara kampus yang ia potret berbulan-bulan lalu. Anehnya, di sudut banyak foto itu, samar terlihat sosok perempuan berambut panjang. Bahkan jauh sebelum malam kecelakaan itu. Arga menahan napas. "Ini mustahil. Kok dia sudah ada dari dulu?" gumamnya. Sinta mendekat, menaruh cangkir kopi di meja. "Ada apa, Arga?" Arga menunjuk layar. "Lihat ini. Foto-foto lama. Dia sudah muncul. Bahkan sebelum kita tabrakan." Sinta menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. "Jadi, bukan cuma gara-gara kejadian malam itu?" Arga mengangguk lemah. "Entah kenapa, dia udah lama ngikut aku. Dan aku baru sadar sekarang."
Ketegangan makin memuncak ketika tiba-tiba layar laptop berkedip. Foto yang tadinya menampilkan kerumunan mahasiswa berubah samar, fokus hanya pada satu titik, wajah perempuan itu. Kali ini lebih jelas, kulit pucat, mata kosong, bibir biru membiru. Arga panik menutup laptop. Tapi detik berikutnya bunyi kamera terdengar, klik. Padahal tidak ada yang memegang tombol. Kamera di meja menyala sendiri, memotret ke arah kosong. Arga dan Sinta saling menatap, lalu perlahan menoleh ke arah yang dipotret kamera. Kosong. Namun saat mereka melihat hasil jepretannya, lutut mereka hampir lemas. Foto itu memperlihatkan mereka berdua duduk di kursi dengan sosok perempuan yang merunduk tepat di belakang Arga. Kedua tangannya mencengkeram pundaknya Erat. Sinta menjerit kecil. Arga, dia nempel terus sama kamu. Kita harus cari tahu siapa dia. Arga menekan dahinya, napasnya memburu. Aku takut, Sinta. Kalau dia udah muncul jauh sebelum kejadian malam itu, berarti dia punya hubungan sama masa laluku. Tapi aku nggak tahu apa. Hening sejenak, hanya bunyi hujan tipis di luar jendela yang terdengar. Sinta menggenggam tangan Arga. Kalau begitu, kita mulai dari hal yang paling sederhana. Kita cari tahu apakah ada orang yang pernah punya hubungan buruk sama kamu, atau seseorang yang kamu sakiti. Arga terdiam. Wajahnya menegang, seolah sesuatu muncul di kepalanya. Ia mengingat seorang perempuan yang dulu pernah dekat dengannya di kampus, tapi hubungan itu berakhir dengan cara yang tidak baik. Bulu kuduk Arga meremang. Hatinya berbisik. Kemungkinan besar bayangan itu bukan orang asing. Tapi bisakah ia menghadapi kebenaran yang menakutkan itu? Seharian itu, Arga dan Sinta tidak bisa tenang. Kamera disimpan di dalam laci, tapi ketakutan tetap menguntit. Setiap kali Arga berjalan, ia merasa pundaknya makin berat, seolah ada yang menempel tanpa bisa dilihat mata. Sore hari, saat hujan reda, Sinta membuka percakapan lagi. Arga, kamu bilang tadi ada perempuan di masa lalu yang pernah dekat sama kamu. Siapa dia? Arga terdiam lama. Ia memejamkan mata, lalu menjawab pelan. Namanya Ratih. Sinta menatapnya dengan kening berkerut. Ratih? Aku belum pernah dengar kamu cerita soal dia. Arga menghela napas panjang. Aku memang sengaja nggak pernah cerita. Dia dulu teman sekelas di kampus. Dia manis, baik, tapi aku waktu itu sibuk dengan karier fotografi. Kami sempat dekat, lalu aku menjauh begitu saja. Dia marah, dan sejak itu kami nggak pernah bicara lagi. Sinta mengatupkan bibir. Arga, kalau benar dia, kamu yakin dia masih hidup? Pertanyaan itu membuat dada Arga semakin sesak. Ia teringat gosip lama. Beberapa bulan setelah mereka berpisah, Ratih jarang terlihat. Ada kabar samar bahwa dia mengalami kecelakaan, tapi Arga tidak pernah mencari tahu kebenarannya. Malam itu, Sinta mendesak. Kalau begitu kita harus cari tahu. Kalau memang dia sudah meninggal, mungkin ini cara dia menuntutmu. Arga menunduk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku nggak pernah niat jahat sama Ratih. Tapi kalau benar dia, berarti aku udah bikin dia menderita. Tiba-tiba, listrik kos mereka padam. Lampu-lampu mati serentak menyisakan kegelapan pekat. Sinta terlonjak. Arga, lampunya mati. Arga mencoba tenang, menyalakan senter di ponselnya. Namun sinar itu justru memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka membeku. Di dinding kamar, ada bayangan samar perempuan berambut panjang. Bayangan itu bergerak, padahal tidak ada siapapun di sana. Rambutnya terurai hingga lantai, dan bahunya terlihat sangat menekuk, seperti menanggung beban berat. Sinta menjerit, bersembunyi di belakang Arga. Arga, itu dia! Arga menggenggam tangan Sinta erat, keringat dingin bercucuran di wajahnya. Ratih, kalau itu kamu, kenapa kamu ngikut aku? Gumamnya lirih. Bayangan itu perlahan menghilang saat listrik kembali menyala. Tapi hawa dingin tetap menggantung di kamar. Sinta menggigil, lalu menatap Arga dengan mata penuh ketakutan. Kita harus cari tahu kebenaran tentang Ratih. Besok kita ke kampus, tanya orang-orang yang dulu kenal sama dia. Arga terdiam, matanya kosong. Bayangan wajah Ratih masih membekas jelas di pikirannya. Ia tahu sejak malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan di sudut kamar, kamera yang tadi disimpan rapat di dalam laci tiba-tiba menyala sendiri. Lampunya berkedip, seakan siap memotret sesuatu lagi.
Keesokan harinya, Arga dan Sinta berangkat ke kampus lama mereka. Hujan semalam masih menyisakan genangan di jalan, membuat suasana makin muram. Begitu tiba, mereka disambut bangunan tua fakultas yang sudah lama tak direnovasi. Cat dinding terkelupas, jendela berdebu, dan bau lembab menyengat. Meski banyak mahasiswa lalu lalang, entah kenapa Arga merasa seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasinya. "Arga, kita tanya siapa dulu?" bisik Sinta. Arga mengusap tengkuknya, mencoba tegar. "Aku ingat, dulu Ratih sering bareng sama Lestari. Kalau dia masih di sini, mungkin dia tahu kabar Ratih." Mereka pun berjalan ke kantin kampus. Benar saja, Lestari duduk sendirian dengan tumpukan buku. Wajahnya sedikit terkejut saat melihat Arga. Arga, lama banget gak ketemu. Kok tumben ke kampus lagi?" katanya ramah. Meski matanya menyimpan tanda tanya. Arga mencoba tersenyum, tapi sulit. "Aku sebenarnya mau nanya soal seseorang. Kamu masih ingat Ratih?" Mendengar nama itu, ekspresi Lestari langsung berubah. Senyum di wajahnya hilang, berganti tatapan kaku. "Ratih, kamu baru nanya sekarang?" Sinta mencondongkan badan. "Maksudnya apa, Mbak?" Lestari menghela napas berat, menatap Arga dalam-dalam. "Ratih udah meninggal." "Gak, udah lama. Dia kecelakaan waktu pulang dari kampus. Katanya jatuh dari motor di jalan turunan dekat hutan pinus." Arga terpaku. Kata-kata itu menusuk jantungnya. "Meninggal? Kapan?" "Sekitar setahun lalu," jawab Lestari lirih. "Aneh, waktu itu banyak yang bilang dia nggak tenang. Katanya sebelum meninggal, dia sering ngomong soal kamu. Tentang rasa kecewa, tentang sakit hati. Dia merasa ditinggalkan." Sinta memegang tangan Arga erat. Arga menunduk, wajahnya pucat. Perasaan bersalah menghantam lebih keras daripada rasa takut. Lestari menambahkan, "Aku bahkan pernah lihat sesuatu aneh. Foto terakhir Ratih di ponselnya ada bayangan hitam di belakangnya. Kayak ada yang nempel." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Ia langsung teringat foto-foto Arga yang selalu menampilkan sosok misterius itu. Arga akhirnya berdiri, kursinya berderit. "Makasih Les, aku harus pergi." Tanpa menunggu, ia menarik Sinta meninggalkan kantin. Di perjalanan pulang, Sinta menatap Arga penuh rasa iba. "Arga, berarti dia benar-benar Ratih. Arwahnya belum tenang. Mungkin dia nuntut sesuatu dari kamu." Arga menatap lurus ke depan, wajahnya kaku. "Kalau memang dia Ratih, berarti semua ini salahku. Dan aku harus hadapi dia." Namun sebelum mereka sampai di kos, sesuatu terjadi. Kamera di tas Arga berbunyi sendiri. Klik, 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 seakan memotret tanpa henti. Mereka berhenti, saling tatap dengan wajah panik. Sinta memberanikan diri membuka tas. Kamera masih berkedip, lensa berputar sendiri. Di layar, foto-foto muncul berturut-turut. Arga, Sinta, lalu Ratih berdiri di antara mereka semakin jelas, semakin dekat. Malam itu, kos terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berhembus masuk lewat jendela yang tak rapat, membuat gorden berkibar pelan. Arga menatap kamera yang masih tergeletak di meja. Lampu indikatornya menyala, meski baterai sudah ia cabut sejak sore. "Arga, kenapa kameranya masih bisa hidup? Kan baterainya udah kamu lepas?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Arga hanya menggeleng. "Aku sendiri nggak ngerti, seakan-akan ada energi lain yang bikin dia jalan sendiri." Perlahan, layar kamera kembali menampilkan foto baru. Kali ini tanpa bunyi klik, seolah-olah ada yang memotret dalam diam. Arga memberanikan diri menatap layar itu. Foto pertama, dirinya sedang duduk menatap kosong. Foto kedua, Sinta tidur meringkuk di pojok ranjang. Foto ketiga, sosok Ratih semakin jelas. Rambut panjang basah, mata kosong, wajah pucat dengan bibir membiru. Ia berdiri persis di belakang Arga, wajahnya menempel di pundak. "Arga, aku nggak kuat lihatnya." Sinta menutup mata sambil memeluk bantal. Dia makin dekat, makin jelas. Arga menelan ludah, mencoba menahan rasa takut. Tapi dadanya makin sesak, pundaknya seolah kian berat, seakan tangan dingin Ratih benar-benar mencengkeramnya dari belakang. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari plafon kamar. Suara itu makin keras, lalu duk, sesuatu jatuh ke lantai. Mereka berdua menjerit kaget. Saat menoleh, mereka melihat foto cetakan lama berserakan. Padahal mereka tidak pernah mencetak foto-foto itu. Arga gemetar saat memungut salah satunya. Foto itu menampilkan dirinya bersama teman-teman kampus tersenyum lebar.
Tapi di belakangnya ada Ratih, menunduk dengan bayangan hitam pekat menempel di tubuhnya. Sinta mengambil foto lain. Kali ini lebih menyeramkan. Ratih sedang menatap lurus ke arah kamera, ekspresinya penuh duka, seolah menuntut sesuatu. Di bagian bawah foto itu ada bercak merah samar seperti noda darah. Sinta menatap Arga, wajahnya pucat pasi. Arga, ini bukan kebetulan. Dia mau kita sadar. Dia pengen kita ingat sesuatu yang pernah terjadi. Arga menjatuhkan foto dari tangannya. Suaranya parau. Tapi aku nggak tahu apa Sinta. Aku nggak tahu apa yang dia mau dariku. Saat itu, kamera di meja bergetar sendiri, jatuh ke lantai, lalu menyorot ke arah pintu kamar. Lampu indikator berkedip cepat, dan layar menampilkan gambar pintu yang perlahan terbuka sendiri. Sinta langsung menjerit, "Arga, pintunya kebuka!" Arga meraih Sinta, menahannya agar tidak panik. Mereka menatap ke arah pintu yang kini terbuka setengah. Udara dingin masuk, membawa aroma anyir seperti darah bercampur tanah basah. Dalam keheningan itu, suara langkah kaki terdengar pelan dari lorong kos. 1, 2, 3 langkah makin dekat ke kamar mereka. Arga menggenggam tangan Sinta erat, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, apapun yang ada di luar sana tidak lagi sekadar bayangan dalam foto. Pintu kamar terbuka makin lebar dengan bunyi berderit panjang. Hembusan angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Arga berdiri dengan tubuh kaku, sementara Sinta bersembunyi di belakangnya, menggenggam lengannya erat. "Arga, jangan buka pintunya lebih lebar." "Tolong jangan," bisik Sinta, suaranya hampir tak terdengar. Arga menelan ludah, mencoba menenangkan diri meski jantungnya berdegup keras. "Kita harus lihat Sinta, kalau kita terus sembunyi, dia nggak akan berhenti." Dengan langkah perlahan, Arga mendekati pintu. Lampu lorong kos redup, beberapa bahkan padam, sehingga sebagian besar koridor gelap gulita. Saat ia melongok keluar, tak ada siapa-siapa. Namun suara langkah yang tadi mereka dengar masih terngiang jelas di telinganya. Sinta ikut melongok, wajahnya pucat. "Kos ini penuh anak-anak kan? Kenapa sepi banget? Biasanya jam segini masih ada yang nongkrong di depan." Arga mengangguk pelan. "Aku juga nggak ngerti. Rasanya kayak semua orang mendadak hilang." Tiba-tiba, pintu kamar-kamar lain di lorong berderit pelan, satu demi satu terbuka. Sinta menjerit kecil dan mundur. Dari celah pintu itu terlihat kegelapan pekat, tak ada cahaya, tak ada suara. Seolah lorong itu sudah lama ditinggalkan. Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menutup pintu mereka cepat-cepat, lalu mengunci rapat. "Sinta, kita nggak boleh keluar malam ini. Rasanya kos ini udah bukan tempat aman." Belum sempat mereka menenangkan diri, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Sinta menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. "Arga, ada yang ngetok." Arga menatap pintu dengan napas tersengal. "Jangan dijawab, jangan gerak." Ketukan itu berhenti. Hening. Namun dari bawah pintu tiba-tiba muncul bayangan kaki. Bukan hanya satu, tapi 2, 3, lalu banyak. Semua berdiri diam, seolah mengepung kamar mereka. Bayangan-bayangan itu bergerak pelan, seperti sosok orang yang berdiri menunduk. Kamera di meja kembali menyala sendiri. Layarnya menampilkan foto terbaru, pintu kamar mereka dari dalam, dengan siluet perempuan berambut panjang berdiri tepat di baliknya. Tangannya menempel di daun pintu, seakan siap masuk. Sinta mulai menangis, suaranya bergetar. "Arga, aku nggak kuat. Dia ada di sini. Dia benar-benar di sini." Arga memeluk Sinta erat, mencoba menenangkan meski tubuhnya sendiri gemetar hebat. "Sinta, kita harus kuat. Kalau dia memang Ratih, berarti dia mau sesuatu dariku. Aku harus cari tahu apa itu." Ketukan di pintu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Duk, duk, duk. Pintu bergetar, gembok hampir terlepas. Sinta menjerit, "Arga, dia mau masuk." Arga menutup mata lalu berteriak putus asa. "Ratih, kalau itu kamu, berhenti. Apa yang kamu mau dariku?" Mendadak semua suara berhenti. Ketukan lenyap. Bayangan di bawah pintu menghilang. Lampu kamar kembali stabil. Namun dari sudut ruangan, kamera berbunyi sekali lagi. Klik! Dan layar memperlihatkan wajah Ratih untuk pertama kalinya dengan jelas. Pucat, penuh luka, matanya menatap lurus pada Arga. Kamera di meja masih menyala. Layarnya memperlihatkan wajah Ratih dengan jelas. Rambutnya terurai kusut, pipinya penuh memar, bibirnya pecah-pecah.
Tapi yang paling membuat dada Arga terasa sesak adalah tatapan matanya. Kosong, namun penuh luka. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Arga, dia bukan lagi sekadar bayangan. Dia benar-benar nunjukin dirinya ke kita. Arga menatap layar itu tanpa berkedip, tubuhnya gemetar. Iya, Sinta. Dan tatapan itu seperti menuduh aku. Seolah aku yang salah. Kamera bergetar, lalu layar berubah, menampilkan foto lain. Kali ini, gambar sebuah jalan sepi dengan pohon besar di tepinya. Arga langsung mengenalinya. Itu jalan dekat jembatan di luar kota, tempat ia dan Sinta dulu pernah mengalami kecelakaan kecil. Sinta meraih bahunya, panik. Arga, kamu ingat nggak? Malam itu kita pulang dari pesta temanmu. Kamu nyetir agak ngebut. Arga mengangguk, wajahnya pucat. Iya, aku ingat. Tapi kita nggak nabrak siapa-siapa kan? Aku cuma bilang ban selip. Kamera kembali menampilkan foto baru. Jalan yang sama, tapi kali ini ada sosok perempuan bersimbah darah tergeletak di aspal. Tubuhnya bengkok tidak wajar, wajahnya hampir tidak bisa dikenali. Sinta menjerit, menutup mulutnya sendiri agar tidak terlalu keras. Astaga, Arga, jangan-jangan, itu Ratih. Arga mundur beberapa langkah, keringat dingin bercucuran. Nggak mungkin, aku nggak pernah sengaja. Belum selesai ia bicara, lampu kamar mati mendadak. Kegelapan pekat menyelimuti mereka. Satu-satunya cahaya hanya berasal dari layar kamera yang masih menyala. Dan di layar itu, kini tampak gambar kamar mereka sendiri. Arga menegang. Kamera menampilkan dirinya dan Sinta sedang berdiri ketakutan. Persis seperti posisi mereka sekarang. Tapi di belakang Arga, Ratih berdiri. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tangan kirinya menggenggam bahu Arga erat. Sinta langsung menjerit histeris. Arga, dia di belakang kamu. Arga menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dingin menusuk yang terasa di punggungnya, seakan ada yang benar-benar menyentuh. Tiba-tiba kamera jatuh ke lantai dengan bunyi keras, tapi tetap menyala. Lensa kamera kini menghadap ke ranjang. Dari situ, perlahan terlihat sosok Ratih sedang duduk di ujung ranjang. Tubuhnya membungkuk, wajahnya menunduk, rambut panjangnya menutupi seluruh muka. Arga mundur hingga menabrak dinding, wajahnya pucat pasi. Sinta sudah menangis tanpa suara, hanya air mata yang jatuh membasahi pipi. Ratih, suara Arga parau, hampir tak terdengar. Kalau memang kamu, tolong, tunjukkan kenapa kamu ganggu aku. Apa yang kamu mau? Sosok Ratih di ujung ranjang perlahan mendongak. Rambutnya bergeser, menyingkap wajah pucat dengan darah menetes dari sudut bibir. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk. Lalu ia membuka mulutnya perlahan, mengeluarkan suara lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Kembalikan aku. Suara lirih itu menggema di kamar, meski mulut Ratih hanya bergerak pelan. Kembalikan aku, katanya lagi. Kali ini lebih jelas. Sinta terisak keras, tubuhnya gemetar hebat. Arga diminta dikembalikan, maksudnya apa? Arga menatap sosok di ujung ranjang itu dengan mata membelalak. Aku nggak tahu, Sinta. Tapi mungkin ini ada hubungannya sama masa lalu yang aku lupa. Ratih perlahan berdiri. Gaun putihnya yang kusam menjuntai hingga menyentuh lantai, penuh noda tanah dan darah kering. Ia berjalan pelan, menyeret kakinya yang bengkok, mendekati Arga dan Sinta. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin, seakan oksigen di kamar tersedot habis. Arga menempel ke dinding, wajahnya penuh ketakutan. Ratih, aku mohon, jangan mendekat. Kalau kamu mau sesuatu, katakan dengan jelas. Sosok Ratih berhenti tepat di depan mereka. Tangannya terangkat, menunjuk langsung ke wajah Arga. Suara seraknya kembali terdengar. Kembalikan aku di jalan itu. Arga tertegun. Jalan itu, jalan yang sama yang muncul di foto, jalan dekat jembatan. Dadanya serasa ditusuk. Apakah benar malam itu ia menabrak seseorang? Apakah Ratih sebenarnya tidak pernah kembali ke rumah sejak saat itu? Sinta berpegangan erat pada lengan Arga. Kalau benar begitu, berarti dia bukan sekadar arwah penasaran. Dia korban Arga. Dan kamu, suaranya bergetar. Kamu mungkin penyebabnya. Arga menggeleng panik. Enggak, Sinta. Aku nggak sengaja. Aku bahkan nggak tahu kalau ada orang di jalan itu. Namun Ratih tidak berhenti menatap. Sorot matanya begitu menusuk, seperti pisau yang menembus dada. Tiba-tiba lampu kamar kembali menyala, begitu terang hingga membuat mata mereka silau.
Saat mereka membuka mata, sosok Ratih sudah hilang. Hanya kamera di lantai yang masih menyala menampilkan foto terakhir. Arga duduk di dalam mobil, memegang setir dengan wajah panik. Di kaca depan, tubuh Ratih terhempas, darah berceceran. Arga terhuyung, hampir pingsan. Astaga, jadi benar. Malam itu aku. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Arga, apa yang udah kamu lakukan? Arga jatuh berlutut, tangannya gemetar hebat. Aku nggak sengaja, Sinta. Aku takut, aku panik, jadi aku pergi. Aku nggak berani berhenti. Aku kira dia masih hidup. Suara tangisan lirih terdengar samar dari sudut kamar, meski tidak ada siapapun di sana. Suara itu penuh duka, seolah Ratih masih berada di dekat mereka. Sinta menunduk, wajahnya basah oleh air mata. Kalau gitu, Arga, satu-satunya cara biar dia tenang. Kita harus kembali ke jalan itu. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arga mendongak, matanya kosong. Ia tahu tidak ada jalan lain. Kalau ia tidak menghadapi masa lalu, Ratih tidak akan pernah berhenti menghantui. Malam berikutnya, Arga akhirnya memberanikan diri mengajak Sinta kembali ke jalan dekat jembatan itu. Udara dingin menusuk, langit kelam tanpa bintang, hanya bulan pucat yang redup tertutup awan. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Arga menggenggam setir erat, jari-jarinya sampai memutih. Sinta, kamu yakin mau ikut? Kalau kamu takut, aku bisa pergi sendiri. Sinta menggeleng cepat, meski wajahnya pucat. Enggak, Arga. Aku harus ikut. Kalau aku tinggal, aku nggak akan tenang. Kita harus hadapi ini bareng-bareng. Mobil mereka melaju pelan. Lampu sorot menyingkap jalan beraspal yang tampak basah. Di kanan kiri, pepohonan besar menjulang. Bayangannya menutupi hampir seluruh jalur. Arga merasa setiap kali ia melewati tikungan ada mata terlihat yang mengawasinya. Begitu mendekati jembatan tua itu, udara tiba-tiba berubah. Hawa dingin semakin menusuk dan aroma anyir darah tercium samar. Sinta menutup hidungnya, wajahnya tegang. Arga, ini aromanya sama kayak waktu di kamar. Arga menelan ludah. Ban mobil berhenti tepat di dekat pohon besar yang tampak menghitam di bawah cahaya bulan. Tempat itu persis sama dengan foto yang muncul di kamera. Mereka berdua turun dengan langkah hati-hati. Suara dedaunan bergesekan terdengar seperti bisikan samar. Di tanah dekat pohon itu, Arga melihat bekas noda hitam pekat yang menempel di aspal. Meski sudah lama, bekas itu jelas bukan sekadar tanah biasa. Sinta berjongkok menyentuhnya pelan dengan ujung jari. Arga, ini darah manusia. Arga merasa dadanya kian sesak. Nafasnya tersengal. Kenangan malam itu mulai muncul samar di kepalanya. Ia ingat mobil yang oleng, dentuman keras, tubuh seseorang yang terhempas ke kaca depan, lalu jatuh di jalan. Dan setelah itu, ia kabur. Ya Tuhan, Arga memegangi kepalanya. Tubuhnya bergetar. Aku beneran ninggalin dia di sini. Aku beneran bunuh dia. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat daun-daun berjatuhan. Dari tengah jalan terdengar suara langkah kaki, pelan tapi jelas. Arga dan Sinta menoleh bersamaan. Di bawah cahaya bulan, sosok Ratih muncul. Tubuhnya berlumuran darah, gaun putihnya koyak, wajahnya pucat dengan mata menatap kosong. Ia berjalan terseok-seok mendekati mereka. Sinta langsung mundur sambil memegang lengan Arga. Arga, dia datang. Arga tak bisa bergerak. Kakinya terasa berat, seolah menempel di tanah. Ratih berhenti hanya beberapa meter di depan mereka, lalu mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke arah pohon besar. Suaranya lirih, tapi terdengar jelas di telinga mereka. Di sini, aku ditinggalkan. Arga menatap ke arah pohon itu, jantungnya berdegup semakin keras. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tertutup tanah, sesuatu yang sejak lama ia coba lupakan. Ratih masih berdiri, tubuhnya gemetar, matanya kosong menatap Arga. Arga, jari pucatnya terus menunjuk ke arah pohon besar di samping jalan. Angin bertiup lebih kencang, seolah-olah memaksa mereka bergerak ke sana. Sinta memeluk lengan Arga erat. Arga, jangan bilang dia dikubur di sana. Arga menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Aku nggak pernah ngubur dia. Malam itu aku cuma kabur. Aku tinggalkan dia di jalan. Namun tatapan Ratih tidak bergeser sedikit pun. Pohon itu seakan menyimpan sesuatu yang lebih kelam dari sekadar kecelakaan. Dengan langkah berat, Arga mendekat.
Sinta sempat menahannya, tapi akhirnya ia ikut berjalan, meski tubuhnya gemetar. Begitu sampai di depan pohon, mereka mencium bau anyir yang lebih menusuk, bercampur dengan aroma tanah basah. Arga jongkok, tangannya menyentuh tanah di sana. Tanah itu terasa lembek, seolah baru saja digali. Ia merasakan sesuatu yang dingin di bawah permukaan, membuat bulu kuduknya berdiri. Kita harus gali, ucap Arga dengan suara parau. Sinta menatapnya tak percaya. Arga, kamu gila? Kalau benar ada sesuatu di bawah sini? Justru itu, kalau kita nggak tahu kebenarannya, Rati nggak akan pernah berhenti menghantui, potong Arga cepat. Dengan tangan kosong, Arga mulai mengais tanah. Jemarinya kotor, kukunya patah, tapi ia terus menggali. Sinta akhirnya ikut membantu meski tangannya gemetar hebat. Semakin dalam mereka menggali, aroma busuk semakin menyengat. Sinta sampai hampir muntah, menutup mulut dengan tangan satunya. Astaga, baunya kayak bangkai. Arga berhenti sejenak, lalu tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Ia membersihkan tanah dengan tergesa. Saat permukaan itu terlihat, Sinta langsung menjerit histeris. Tulang manusia. Arga mundur, tubuhnya lemas. Astaga, jadi selama ini. Sinta menutup wajahnya, air mata bercucuran. Arga, ini Rati. Dia beneran dikubur di sini. Dari kejauhan, suara tangisan lirih terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Mereka menoleh. Ratih masih berdiri di tengah jalan, tapi wajahnya kini basah oleh darah. Matanya tetap kosong, namun dari bibirnya keluar senyum tipis yang mengerikan. Tanah di bawah pohon mulai bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Arga dan Sinta terpaku, jantung mereka hampir meledak. Dari lubang galian itu muncul sehelai kain putih kotor, lalu jari-jari pucat yang kaku. Sinta berteriak, mundur sambil menarik Arga. Arga, dia bangkit. Arganya bisa terpaku, tubuhnya kaku karena rasa bersalah dan ketakutan yang menumpuk jadi satu. Ratih mengeluarkan suara serak, kata-katanya terputus-putus. Kalian meninggalkanku di sini. Lubang di bawah pohon itu semakin terbuka, tanah berjatuhan ke sisi, mingkap lebih banyak tulang dan kain putih yang robek-robek. Jari pucat itu bergerak perlahan, seolah mencoba meraih udara. Sinta berteriak panik, menarik Arga agar menjauh. Arga, kita harus pergi sekarang. Ini gila. Namun Arga berdiri terpaku, matanya melebar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sinta, ini salahku. Aku yang bikin dia kayak gini. Kalau aku lari lagi, dia nggak akan pernah berhenti. Suara retakan tulang terdengar dari dalam lubang membuat bulu kuduk meremang. Lalu perlahan sebuah kepala muncul. Wajah Ratih pucat, penuh darah kering, mata kosong, menyembul dari tanah. Rambut panjangnya menempel basah pada tengkorak dan kulit yang hampir terkelupas. Sinta memekik, tubuhnya gemetar hebat. Ya Tuhan, Arga, dia bangkit. Arga mundur beberapa langkah, tapi matanya tak lepas dari Ratih. Nafasnya tersengal, dadanya sesak oleh rasa bersalah yang semakin dalam. Ratih merangkak keluar, tulang belulangnya bergemeretak, gaun putihnya kompang kemping dan berlumur tanah. Tangannya meraih ke arah Arga, suaranya serak, penuh dendam. Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Arga jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Maafkan aku, Ratih. Aku panik, aku takut, aku bukan sengaja ninggalin kamu. Sinta berusaha menarik Arga berdiri, tapi ia pun terlalu lemah karena ketakutan. Arga tolong, jangan biarin dia mendekat lagi. Ratih semakin dekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah basah bercampur darah. Angin di sekitar mereka berputar kencang, dedaunan beterbangan, dan suara tangis lirih bergema di udara. Arga menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Kalau kamu mau nyawa aku, ambil. Tapi tolong lepaskan Sinta. Jangan ganggu dia. Ratih berhenti tepat di depan Arga. Ia membungkuk, wajah pucatnya mendekati Arga. Mata kosong itu menatap lurus, lalu mulutnya terbuka mengeluarkan suara parau. Aku ingin kau merasakan apa yang kurasakan. Tiba-tiba, tubuh Arga terasa berat. Pundaknya ditekan seolah ada bantak terlihat menempel. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya terhuyung. Sinta panik memeluknya. Arga, ada apa? Apa yang dia lakukan padamu? Arga merasakan tulang punggungnya seolah patah, pundaknya seakan ditindih sesuatu. Ia menatap Ratih dengan mata penuh ketakutan. Sinta, dia nempel di aku, dia nggak mau lepas. Ratih tersenyum tipis, senyum yang membuat darah membeku.
Tangannya menempel kuat di bahu Arga, lalu tubuhnya perlahan menyatu ke dalam punggungnya, seolah roh itu ingin bersemayam di sana. Sinta menjerit histeris, mencoba menarik Arga. "Tidak, lepaskan dia. Jangan ambil Arga." Tapi Ratih terus menyusup. Wajahnya yang penuh luka perlahan lenyap ke dalam tubuh Arga. Arga jatuh tersungkur, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara tangisan perempuan, suara Ratih yang penuh duka dan amarah. Tubuh Arga tergeletak di tanah, kejang-kejang. Suara tangisan perempuan bercampur erangan kesakitan keluar dari mulutnya. Sinta berlutut di sampingnya, wajahnya penuh air mata. "Arga, bertahan tolong! Jangan biarin dia ambil kamu!" jerit Sinta sambil mengguncang tubuh Arga. Mata Arga tiba-tiba terbuka, tapi bukan lagi tatapan mata yang biasa. Bola matanya berubah kelam, seolah dipenuhi kabut hitam. Nafasnya terengah, dan dari bibirnya keluar suara parau yang bukan miliknya. "Kenapa? Kau tinggalkan aku? Kenapa kau biarkan aku mati sendirian di jalan itu?" Sinta menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. "Itu suara Ratih," bisiknya. Arga perlahan bangkit, meski tubuhnya gemetar tak terkendali. Bahunya tampak sedikit bungkuk, seperti menahan beban yang tidak kasat mata. Ia menoleh ke arah Sinta, tapi tatapan matanya asing, dingin, dan penuh luka. "Sinta," suaranya bercampur dua nada, suara Arga dan suara Ratih yang serak. "Kamu gak tahu rasanya ditinggalkan? Tubuhku dingin, darahku membasahi jalan. Tapi dia pergi, dia kabur." Sinta mundur, air matanya jatuh deras. "Ratih, aku mohon, jangan lakukan ini. Arga memang salah, tapi dia menyesal. Dia benar-benar nyesel." Arga mengangkat tangannya, tapi gerakannya kaku, seperti sedang dikendalikan. Tiba-tiba jemarinya menekan leher Sinta pelan, seolah ada keinginan untuk mencekik. Sinta terisak, berusaha menahan tangannya. "Arga, lawan dia. Jangan biarin Ratih ambil kendali penuh." Mata Arga bergetar, sesaat sorot aslinya muncul, penuh panik. "Sinta, aku nggak bisa. Dia terlalu kuat." Suaranya tercekat. Ratih kembali bersuara melalui mulut Arga. "Aku ingin dia merasakan semua penderitaanku. Aku ingin dia hidup dengan beban ini, seperti aku yang terkubur di bawah pohon itu." Sinta melepaskan diri dengan susah payah, lalu berjongkok menatap Arga. "Kalau kamu benar-benar masih ada di dalam sana, Arga, dengar aku. Kamu harus minta maaf beneran. Bukan cuma takut dihantui, tapi tulus dari hati." Arga menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Tangan yang tadi hampir mencekik Sinta, kini menekan tanah. Ia menunduk, air matanya bercucuran. "Ratih, aku salah. Aku pengecut. Aku ninggalin kamu sendirian malam itu. Aku pantas dihukum. Tapi tolong lepaskan aku. Jangan libatkan Sinta." Hening sesaat. Angin yang tadi kencang tiba-tiba berhenti. Namun tiba-tiba Arga menjerit keras. Tubuhnya terguncang hebat. Dari punggungnya terdengar suara tulang berderak, seolah ada beban berat. Sinta menjerit ketakutan, memeluk Arga. "Bertahan Arga, kamu harus kuat." Di belakang mereka, sosok Ratih muncul lagi. Tapi kali ini dalam wujud bayangan gelap pekat yang menempel erat di punggung Arga. Wajahnya samar, tapi matanya bersinar merah, menatap tajam ke arah Sinta. Bayangan Ratih yang menempel di punggung Arga semakin jelas. Wujudnya tampak menyerupai sosok perempuan dengan tubuh hancur, rambut panjang berantakan, dan wajah yang menempel setengah pada bahu Arga. Setiap kali Arga mencoba berdiri, tubuhnya langsung membungkuk, seolah dipaksa menanggung beban yang mustahil dilepaskan. Sinta hanya bisa menangis sambil memeluk Arga. "Tolong, Ratih, kalau kamu mau balas dendam, kenapa harus begini? Kenapa harus nempel terus di tubuhnya?" Ratih hanya mengeluarkan suara tangisan lirih, bergema di sekitar mereka. Namun suara itu bercampur dengan tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan wajahnya menoleh perlahan ke arah Sinta, matanya yang merah menyala menusuk tajam. Arga berteriak keras, mencoba melawan. "Pergi, lepaskan aku, jangan ganggu Sinta." Tapi Ratih semakin menempel erat, tubuh Arga makin membungkuk. Dari mulutnya keluar darah segar, menetes ke tanah. Sinta panik, mengguncang tubuhnya. "Arga, lawan dia! Kamu nggak boleh kalah!" Namun suara Ratih mendominasi tubuh Arga. Mulutnya bergerak, tapi yang keluar adalah suara serak penuh amarah. "Dia harus hidup dengan beban ini, seperti aku hidup dengan luka yang dia tinggalkan. Dia harus merasakan tubuhnya hancur, tulangnya patah, seperti aku di malam itu.
Arga memukul tanah dengan tinjunya, darah membasahi jarinya. Aku salah, aku tahu aku salah. Tapi jangan begini, tolong lepaskan aku. Bayangan Ratih tertawa serak, lalu meraih kepala Arga dengan kedua tangannya. Arga menjerit, matanya berputar putih. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh telungkup. Dari punggungnya, terdengar suara retakan tulang yang membuat Sinta hampir pingsan. Astaga, Arga! Sinta berlutut di sampingnya, berusaha menahan tubuhnya. Tapi semakin ia pegang, semakin berat rasanya. Seolah ada sosok lain benar-benar duduk di punggung Arga, menindihnya hingga tak bisa bernapas. Sinta nekat berteriak ke arah bayangan Ratih. Kalau kamu masih punya sedikit rasa manusia, hentikan ini. Kamu dia mati. Apa itu akan bikin kamu tenang? Ratih menoleh dengan wajah setengah hancur, matanya berkaca-kaca. Tangisnya terdengar lebih jelas, seakan hatinya masih terjebak antara amarah dan duka. Arga, meski hampir tak sadarkan diri, berusaha bicara dengan suara parau. Ratih, aku akan lakukan apapun biar kamu tenang. Aku akan bawa jasadmu ke keluargamu. Aku akan ngakuin semua kesalahanku. Tapi tolong, jangan siksa aku begini. Bayangan Ratih terdiam. Angin yang berputar berhenti mendadak, menyisakan hening mencekam. Perlahan, beban di punggung Arga sedikit mereda, meski sosok itu masih menempel. Sinta memeluk Arga erat, menangis sejadi-jadinya. Kita harus lakuin itu, Arga. Kita harus benerin semua. Itu satu-satunya cara biar Ratih bisa pergi. Ratih menatap mereka berdua. Wajahnya masih penuh luka, tapi di balik tatapan kosong itu ada air mata yang jatuh. Malam itu terasa panjang, seolah waktu berhenti di tengah hutan. Arga terbaring lemah, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Sinta masih menggenggam tangannya, tidak peduli tubuhnya sendiri gemetar ketakutan. Di punggung Arga, bayangan Ratih masih melekat, tapi kini lebih samar, seperti kabut hitam yang terus mengikuti. Ratih, suara Arga serak, hampir tak terdengar. Aku janji, aku akan benerin semuanya. Aku akan cari jasadmu, aku akan serahin ke keluargamu, biar kamu bisa tenang. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menangis lirih. Suara tangisnya begitu pilu, menusuk hati siapapun yang mendengar. Sinta menatap sosok samar itu dengan mata basah. Kalau itu yang kamu mau, kasih Arga kesempatan, jangan siksa dia terus. Aku akan bantu, aku janji. Sejenak, hening menyelimuti hutan. Lalu perlahan, bayangan Ratih mengendurkan cengkeramannya. Tubuh Arga tidak lagi menekuk seterpuruk tadi, meski punggungnya masih terlihat berat. Ratih seperti memberi tanda, beban itu belum akan hilang sampai janji benar-benar ditepati. Arga berusaha bangkit, tapi tenaganya nyaris habis. Ia hanya bisa duduk bersandar pada pohon, memegangi punggungnya yang terus terasa sakit. Sinta, kalau aku nggak sanggup, kamu harus terusin. Jangan biarin Ratih terikat di sini selamanya. Jangan ngomong gitu. Sinta menahan tangis. Kamu pasti bisa. Kita lakukan sama-sama. Arga tersenyum lemah, menatap Sinta dengan mata yang hampir tertutup. Aku takut, Sin. Aku takut dia nggak akan pernah maafin aku. Takut aku bakal hidup dengan bayangan ini selamanya. Sebelum Sinta sempat menjawab, suara lirih Ratih terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, tapi juga lebih lembut. Maaf bukan buatmu, tapi buat hatiku yang nggak bisa ikhlas. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan, supaya aku nggak sendirian. Sinta merinding mendengarnya. Ratih, kalau kamu terus begini, kamu nggak akan pernah bisa pergi. Kamu akan terus terjebak, nggak bisa tenang. Apa itu yang kamu mau? Bayangan Ratih terdiam. Tangisnya mereda, hanya meninggalkan keheningan yang mencekam. Lalu perlahan, sosok itu makin samar, hingga hampir hilang. Tapi sebelum lenyap, ia menundukkan wajahnya ke telinga Arga, berbisik pelan. Kalau kau ingkar janji, aku akan kembali. Dan kali ini, aku tidak akan pergi lagi. Arga menutup mata, air matanya jatuh. Sinta memeluknya erat, menatap gelapnya hutan dengan perasaan ngeri. Malam itu mereka tahu, kisah ini belum benar-benar berakhir. Beban di punggung Arga masih ada, samar tapi nyata, seperti bayangan yang tidak pernah bisa lepas. Dan setiap langkah yang mereka ambil setelah malam itu selalu ditemani perasaan bahwa Ratih ada di sana, hanya sejengkal di belakang. Beberapa bulan setelah kejadian di hutan itu, kabar tentang penemuan jasad seorang perempuan muda di bawah pohon besar di pinggiran jalan desa sempat menggemparkan warga.
Polisi menutup kasus sebagai kecelakaan lama, tak pernah tahu betapa kelam rahasia di baliknya. Arga dan Sinta benar-benar memenuhi janji. Jasad Ratih akhirnya dipulangkan ke keluarganya, dimakamkan dengan layak, ditemani doa dan air mata. Semua orang mengira roh Ratih akhirnya tenang. Tapi Arga tahu, itu hanya setengah dari kebenaran. Sebab meski jasadnya sudah tenang di tanah, beban di punggung Arga tak pernah hilang. Setiap kali ia bercermin, bayangan samar Ratih masih menempel di bahunya. Kadang hanya sekilas, kadang jelas dengan mata merah menatapnya. Dan setiap kali ia berjalan di malam hari, ia selalu mendengar langkah kaki tepat di belakangnya. Langkah yang tak pernah berhenti. Langkah yang membuatnya tahu, Ratih masih ada. Arga akhirnya mengerti, ada beberapa dosa yang tidak bisa ditebus dengan permintaan maaf atau pengorbanan. Ada luka yang terlalu dalam dan ada arwah yang terlalu berat untuk benar-benar pergi. Di punggungnya, beban itu tetap ada, selamanya.